Baiklah teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Elvi Meirani Brusur Bakti, Nazila Najmi Hayati, Niat Desita Sari Lawolo, dan Juli Fitria yang akan membawakan dan membahas tentang materi yang akan kita pelajari. Dan materi yang akan kita pelajari adalah aliran humanisme, aliran konstruktivisme, dan aliran sibernetik atau aliran-aliran dalam belajar. Teori belajar humanisme. Teori humanisme menyatakan bahwa belajar yaitu memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Teori belajar humanisme sifatnya lebih abstrak dan mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Pada teori ini juga lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajarnya. Teori humanistik sangat penting dikatakan oleh Asri Budiningsih tahun 2008 karena mengatakan 1. Manusia makhluk bebas membentuk dirinya. 2. Manusia makhluk bermartabat. 3. Manusia mengontrol dirinya. 4. Manusia makhluk yang karakteristiknya khas. Yang kelima, manusia tidak berdayakan tetap pemberdayaan utama. Contoh aplikasi teori belajar humanistik yaitu 1. Menentukan tujuan instruksional. 2. Menentukan materi pelajaran. 3. Mengidentifikasi entry behavior mahasiswa. 4. Mengidentifikasi topik yang memungkinkan mahasiswa dan mempelajarinya secara aktif atau mengalami. Yang kelima, mendesain wahana atau lingkungan, media, fasilitas, dan sebagainya yang akan digunakan untuk belajar. Yang keenam, membimbing siswa belajar secara aktif. Yang ketujuh, membimbing siswa memahami hakikat makna dari pengalaman belajar mereka. Yang kedelapan, membimbing siswa sampai mereka mampu mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi yang baru. Dan yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar mengajar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan dan pemahaman. Di sini terbagi beberapa kelebihan dan kekurangan dari teori tersebut, yaitu yang pertama kelebihannya yaitu 1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. 2. Siswa atau pembelajaran lebih aktif dan kreatif. Yang terakhir yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna. Sedangkan kekurangan dari teori pembelajaran konstruktivisme ini yang pertama yaitu proses belajar konstruktivisme secara konseptual. 2. Peran siswa. Menurut pandangan ini, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Ketiga yaitu peran guru. Dalam pendekatan ini, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan dengan lancar. Sedangkan keempat yaitu sarana belajar. Peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Dan yang terakhir kekurangan dari teori ini yaitu evaluasi. Pandangan ini mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas. Teori belajar sibernetik. Sibernetik merupakan bentuk dari kata sibernetik, yakni sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan umpan balik. Kata sibernetik yang selanjutnya ditulis dengan kata sibernetik berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengendali. Teori belajar sibernetik adalah yang paling baru dari semua teori belajar yang telah dikenal. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses. Proses memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses karena informasi akan menentukan proses. Adapun keunggulan dari teori belajar sibernetik yang pertama yaitu
Kesemua teori belajar dalam aliran-aliran menekankan aspek yang berbeda-beda. Ini sebenarnya memiliki kesamaan karena melihat bahwa belajar adalah suatu proses yang berlangsung pada diri seseorang yang melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang kedua, isi proses belajar adalah sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan suatu kejadian tertentu yang disusun sebagai konsep, teori, atau informasi umum. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu hasil proses teori belajar ini adalah adanya perubahan, baik yang dilihat dari perubahan tingkah laku maupun secara kemampuan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah kelemahan. Teori ini dikritik karena tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Dan terakhir, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah teori humanisme sendiri memiliki arti sebagai pembelajaran yang memfokuskan pada individu, di mana manusia sebagai pusat utama pembelajaran. Selanjutnya, dalam pandangan konstruktivisme, siswa berperan sebagai pembentuk dan pentransformasi pengetahuan, sedangkan dalam teori sibernetik adalah teori yang menyatakan bahwa belajar adalah pengolahan informasi yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Apa yang kita bahas dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Kami dari kelompok 3 mengakhiri pembahasan kami pada hari ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.